Iya. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita atas berhasilnya sahabat kita di Sulut dan NTT, bahwa kita telah menyelesaikan MS kemarin. Dan satu lagi sahabat Maluku Utara, boleh hadir ke depan bersama kami. Maluku Utara, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili DPP Partai Umat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi kepada pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang yang tidak pernah kenal lelah, yang sudah memperjuangkan Partai Umat hingga hari ini. Insya Allah kita lolos menjadi peserta pemilu 2024. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan semuanya pada pahlawan kita. Untuk foto bersama terlebih dahulu dengan para pejuang-pejuang kita. Boleh minta tolong untuk mengangkat podium sejenak. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang tidak kelihatan, ayo kita berbagi sama tangan. Ya, kalau mau ambil foto duduk aja jongkok. Yang belakang nggak kelihatan. Yang belakang nggak kelihatan pak. Jongkok aja jongkok. Ya jongkok, biar yang belakang kelihatan. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih para sahabat dari perwakilan dari DPW DKI, DPW Maluku, DPW Jawa Barat, DPW Delta, Daerah Istimewa Yogyakarta, DPW Banten, DPW Jawa Tengah, DPW Sulut, DPW Nusa Tenggara Timur, dan NTT. Masya Allah, bahagia banget ya rasanya. Bahagia nggak kita segera ada nomor 24, nomor cantik kalau kita bilang. Cantik nggak Bapak Ibu sekalian? Cantik. Coba 24, mana ada nomor yang kita, itu paling gampang banget ya 24. Udah paling akhir dan pasti akan ingat. Insya Allah semua bisa pilih Partai Umat, partai yang akan menegakkan keadilan. Dan pastinya semua itu berawal dari mimpi, karena setiap mimpi memiliki harapan yang pastinya selalu ingin kita wujudkan. Dan wujudkan perwakilan dari semua mimpi kita adalah kita berupaya dengan sekuat tenaga, berjuang dengan segala kemampuan untuk bisa kita memenuhi segala persyaratan yang sudah diminta oleh KPU terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, mengingat perjuangan dan bentuk harapan kita, mari sama-sama kita menyaksikan pemutaran film dari produksi Harapan Umat. Lampunya mohon dibantu untuk dimatikan sejenak, karena kita akan memutar film
Kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Pertama, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Yang kedua, menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu 'anil dzulmi, yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Wilayah pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial, dan komunal. Maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa. Apakah sedang membela kepentingan rakyat, atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan konglomerat? Partai Umat Insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepadanya pula kami memohon pertolongan. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader dan anggota Partai Umat, pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 29 April 2021 Masihiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deklarasikan kelahiran Partai Umat di Persada mengikuti Indonesia yang kita cintai bersama. Kami Partai Umat bersama anak bangsa lainnya, insya Allah akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan mendekatkan keadilan. Kami sadar menggerakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, serta memobilisasi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yakni menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan. Kami abdikan seluruh salat kami, seluruh ibadah kami, kehidupan kami, dan kematian kami. Kami persembahkan hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional, sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer dan cara-cara ekstra konstitusional. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 2021. Sebuah film yang begitu mengharukan dan pastinya menginspirasi untuk kita semua. Semoga seperti harapan Partai Umat bahwa kita berdua merubah pertama kali adalah diri kita sendiri, baru selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Semoga keadaan Partai Umat, keberadaan Partai Umat bisa merubah kondisi bangsa kita saat ini yang betul-betul dalam masa kritis demokrasi. Dan dengan itu, mari sama-sama kita dengarkan pidato dari Ketua Umum Partai Umat, Bapak Ridwan Ghani, untuk menyampaikan sebuah kepada Bapak Ridwan Ghani dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, Ustaz Sambo, Pak Kabar, dan tanpa mengurangi rasa hormat, genap pengurus Majelis Syuro dan lembaga tinggi yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan ramai satu persatu. Juga yang saya hormati segenap pengurus DPP dan juga DPW, DPD hingga DPC Partai Umat seluruh Indonesia. Yang saya hormati pengurus Permata dan juga Garda Umat. Dan yang saya banggakan, seluruh kader dan simpatisan Partai Umat di seluruh Indonesia. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Kepada semua sahabatku di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat, selamat, dan selamat karena akhirnya Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan pemilu 2024. Marilah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan pertolongannya lah terbuka jalan bagi kita untuk melanjutkan perjuangan konstitusional ini, membangun perjuangan intraparlementer demi tegaknya keadilan dan runtuhnya kezaliman di negeri ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan, mulai dari pusat hingga kecamatan, yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal waktu, melakukan upaya yang terbaik, memberikan daya yang terbaik, mencurahkan pikiran yang terbaik, menginfakkan sebagian hartanya di dalam setiap usaha-usaha kita untuk menjadikan Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Secara khusus, mari kita ucapkan terima kasih dan beri apresiasi kepada 60 orang yang telah berangkat ke NTT dan Sulawesi Utara untuk mengawal program gelar di kedua wilayah tersebut. Mohon berdiri yang berangkat ke Sulawesi Utara dan NTT, mohon berdiri. Ayo mohon berdiri yang berangkat ke Sulawesi Utara dan NTT. Dari DKI, Banten, ayo. Belakang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 hari. Jadi saya minta izin untuk memberi nilai A+. Sahabat-sahabat perjuanganku, bersama kita telah lalui jalanan-jalanan terjal yang tak mudah. Angin dan ombak tak selalu bersahabat. Bahkan untuk menjadi peserta pemilu 2024, jalan yang kita tempuh lebih panjang dan yang lain. Saya ingin bertanya, hei pejuang jalan Allah, siapkah Anda untuk jalanan-jalanan terjal berikutnya? Ya! Siapkah Anda untuk perjuangan berikutnya? Mari kita song-song pemilu 2024 dengan penuh kesiapan memperhatikan hal-hal penting, baik yang menyangkut internal maupun eksternal Partai Umat. Yang sifatnya internal pertama, mari
meneruskan niat kita di dalam perjuangan ini di Partai Umat. Insya Allah perjuangan yang kita tempuh ini adalah bentuk perwujudan dari tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi suatu gerakan nyata al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Dengan kata lain, niat kita berjuang di sini adalah satu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah kita Partai Umat tidak cepat berpuas diri. Untuk itu kita akan melakukan evaluasi, penataan kembali dan revitalisasi kepengurusan jika diperlukan. Mulai dari pusat hingga kecamatan, sehingga Partai Umat secara organisasi menjadi satu badan yang utuh, yang sinergis, yang modern dan efektif di dalam setiap upaya-upaya untuk merealisasikan rencana dan strategi. Yang ketiga, di dalam menyongsong pemilu 2024, Partai Umat insya Allah akan segera menyelenggarakan konsolidasi nasional untuk menyatukan langkah-langkah. Untuk itu, insya Allah kita akan menghelat rakernas di dalam waktu dekat, dan insya Allah kita akan adakan di tempat ini di Asrama Haji Pondok Gede. Insya Allah. Yang keempat, insya Allah Partai Umat adalah partai dengan kader-kader yang tahu atau berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Untuk itu, insya Allah Partai Umat telah dan akan terus memberikan pendidikan dan penguatan internal untuk mencetak kader-kader yang berkarakter, yang berpolitik secara adiluhum dan bermartabat, yang selalu menyimbang dengan nilai-nilai moral dan agama. Yang kelima, Partai Umat insya Allah akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon legislatif dan kepala daerah mengikuti pileg dan pilkada pada pemilu 2024. Yang keenam, terkait pencapresan, kita mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Amin Rais kemarin, too early to die, terlalu pagi, terlalu dini untuk mengatakan siapa yang kita dukung. Mari seluruh kader Partai Umat kita ajak segenap masyarakat Indonesia untuk lebih mendiskusikan terlebih dahulu kriteria-kriteria calon presiden ketimbang nama-nama. Tentu untuk menerbangkan pesawat kita perlu pilot dengan kriteria kemampuan pilot. Untuk menjalankan kereta api kita perlu masinis dengan kriteria dan kemampuan tertentu. Bayangkan jika kita memilih presiden hanya karena popularitas yang bisa diatur melalui survei tanpa mempertimbangkan kriteria, kita khawatir jangan-jangan nanti kita memilih masinis untuk menerbangkan pesawat. Selanjutnya, kita yang telah membangun perjuangan ini bersama sejak dari nol, seharusnya kita tidak serta-merta dengan mudah mendukung orang lain yang belum tentu tahu falsafah perjuangan Partai Umat. Mengapa kita tidak berpikir dan lihat di kanan kiri kita yang dekat? Jangan-jangan capres calon presiden dengan kriteria-kriteria yang kita cari tersebut sesungguhnya ada pada kader kita sendiri. Bukan saya ini, saya masuk dari cukup umur 2024. Jadi mengapa tidak kita dengan segenap rasa percaya diri mengatakan inilah kader Partai Umat dengan kriteria A sampai Z dan insya Allah layak menjadi calon presiden Republik Indonesia. Bukankah kita telah belajar bahwa tugas kita adalah istiqomah berjuang dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Yang ketujuh, Partai Umat akan menambah organisasi sayap dan juga kantor perwakilan di luar negeri. Insya Allah setelah Permata dan Garda Umat, kita akan menambah organisasi sayap untuk tenaga medis, untuk dosen dan akademisi dan lain sebagainya.
Insya Allah kita juga akan membuka kantor perwakilan di luar negeri. Dimulai dari Malaysia, insya Allah sudah siap deklarasi dan pelantikan, Turki dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang terkait eksternal Partai Umat. Yang pertama, kita akan memperluas dan mempererat jejaring silaturahim dengan segenap anak bangsa lainnya, baik dari partai politik lain, organisasi masyarakat, dan seterusnya. Sebagaimana kata-kata bijak, 1,000 friends are too few, one enemy is too many. 1.000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Partai Umat insya Allah akan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan siapapun yang ingin melihat keadilan tegak gagah di negeri ini. Dan marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, insya Allah Partai Umat telah dan akan terus terjun ke masyarakat, memberikan kontribusi konkret yang menyasar kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia. Hal tersebut termasuk di dalamnya adalah terkait pendidikan, kesehatan, advokasi hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, insya Allah Partai Umat akan menjadi motor bagi inovasi dan diseminasi gagasan-gagasan segar yang menjadi embrio solusi terhadap berbagai macam permasalahan di negeri ini. Dalam hal ini, Partai Umat akan menginisiasi forum-forum diskusi terbuka yang akan melahirkan ide-ide cemerlang yang matang dan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi trigger perubahan yang inovatif dan breakthrough. Sebagai penutup, saya mengajak Anda semua untuk mengingat kembali perjuangan reformasi 25 tahun yang lalu. Mengutip Thomas Paine, seorang profesor dari Australia, yang mengatakan bahwa reformasi 98 adalah sebuah prestasi besar karena telah berhasil membawa perubahan di Indonesia. Prestasi-prestasi tersebut diantaranya adalah the withdrawal of the armed forces from the politics, penarikan angkatan bersenjata dari politik, the liberalization of the party system, sehingga kita sekarang punya sistem kepartaian yang tidak lagi dibatasi jumlahnya, free and competitive elections, pemilu yang luber, jurdil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, proliferation of independent media, bertumbuhnya dengan cepat media-media yang independen, kemudian legal and judicial reform atau reformasi hukum dan peradilan, dan yang terakhir adalah, selanjutnya adalah expanded space for civil society, ruang yang semakin luas untuk masyarakat bersuara dan berekspresi. Yang terakhir, a fast decentralization program that devolve political power to elected local leaders. Jadi desentralisasi yang memberikan otoritas politik kepada kepala-kepala daerah. Lebih jauh lagi, di mata internasional, reformasi 98 diakui sebagai sebuah remarkable achievement, sebuah prestasi yang luar biasa, karena hal-hal yang saya sebutkan tadi dilakukan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia, baik secara etnis dan agama, dan terlebih di tengah-tengah krisis finansial yang melanda Asia. Indonesia bahkan dikatakan sebagai democratic outlier, contoh sukses demokrasi yang tak biasa, tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga secara global, yang pada waktu itu sudah mengalami democratic recession atau resesi demokrasi. Namun kalau kita lihat situasi nasional saat ini, bagaimana reformasi yang telah susah payah kita bangun 25 tahun yang lalu mengalami tidak hanya stagnasi, namun juga regresi. Grafiknya turun dan terus menurun di berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi, dan lain sebagainya, semakin jauh panggang daripada api.
Bahkan kita lihat telah terjadi katastrofi ekologi dan katastrofi resources di negeri ini. Artinya telah terjadi kehancuran ekologi dan kehancuran sumber daya alam kita yang semakin mengerikan. Kita tidak boleh diam saja, dan kita tidak boleh membiarkan ini terjadi begitu saja. Mari kita ajak segenap anak bangsa lainnya untuk bersama berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan multidimensional di Republik ini. Dan dengan demikian, reformasi jilid 2 adalah agenda mendesak bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bertemu dengan semua. Dan selanjutnya adalah tausiah dari Ayahanda kita tercinta, Ayahanda Ali Rais, dimohon untuk memberikan tausiah kepada Ayahanda kita. Jadi mengapa kita tadi melaksanakan sujud syukur bersama di masjid, itu sesungguhnya ada makna penting di belakang kejadian hari itu, yakni bahwa pada umat tidak akan pernah meninggalkan masjid sebagai sumber kekuatan umat Islam. Dalam surat At-Taubah 17 itu ciri orang musyrik itu tidak suka, benci untuk melakukan masjid-masjid Allah, ya. Dan sesungguhnya kebencian mereka kepada masjid-masjid Allah itu merupakan manifestasi daripada kekufuran mereka. Dan kata Al-Quran, mereka akan putus amalnya itu, dan mereka akan di neraka khalidun abadi. Jadi maka lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala muhsinil kufr ulaika habitat amaluhum wa fin nari khalidun. Nah, ayat yang berikutnya 18 itu berbunyi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi adapun hanyalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu walam yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian merasa mereka itu meminang menjadi mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi insya Allah sudah satu. Jadi kita ini
berbeda dengan sementara orang yang sok sekuler, yang sok ilmiah, saya tidak sebut ya, yang sok intelektual dan lain-lain, mengatakan bahwa agama sudah kuno, agama sudah dibawa ke politik. Itu mereka sebetulnya orang-orang yang tadi kata Pak Ketum tadi, orang yang paling besar adalah orang yang paling bagus itu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, mengerti, dan dia mengerti, tahu bahwa dia mengerti. Nah, tapi yang brengsek adalah orang-orang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi orang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi double-double ya udahlah. Nah, karena itu ini masjid akan kita jadikan insya Allah sebuah kekuatan umat Islam Indonesia. Jadi dalam hadis mutafakar alaih itu Nabi pernah bersabda ada 7 golongan yang besok mendapatkan naungan, dipayungi, dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada yang dinaungi oleh Allah itu kecuali 7 golongan itu. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi adalah orang mukmin yang hatinya itu tergantung-gantung, terikat, konektif selalu dengan masjid, kemakmurannya, kemudian juga keindahannya. Tapi spirit dari masjid itu yang harus kita pentingkan lagi. Nah sekarang saya lama-lama karena saya ingin melihat kampus, saya lama tak melihat kampus. Jadi menurut saya belajar sama bersama, masjid itu pertama-tama bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid tidak pernah ditanya apa partainya, apa jamiyahnya, apa golongan ini itunya, ya. Tapi di masjid semua sama, tidak ada lebih ada kurang, sehingga kita akan menjalankan perintah Nabi ya, bahwa masjid adalah menjadi tumpuan awal, tumpuan di tengah maupun tumpuan akhir perjuangan kita. Yang kedua, masjid, kita berjamaah di masjid itu menegakkan disiplin kepemimpinan yang demokratis. Ada perhatikan, terutama yang rijal, yang suka datang masjid, tidak ada sebenarnya imam sholat Jumat misalnya setelah salam kanan salam kiri kemudian tidak bergeser tempatnya itu. Artinya apa? Kalau minggu sudah selesai ya sudah, jangan nongkrong, nggak mau ganti. Ya. Nah jadi ini sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran demokrasi di dalam kita berjamaah di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, kalau ada hamba Allah yang menjadi punya keberanian yang betul-betul prima, itu adalah mereka yang tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah SWT dan siapa saja. Jadi kita ini saudaraku tidak boleh pada umat melihat ada sesama manusia kita anggap lebih hebat dari kita, apalagi didewa-dewakan dan lain alhamdulillah kembali. Jadi tidak ada kamu sebagai umat itu memiliki rasa takut, keder, kemudian khawatir dan lain-lain. Karena ini Allah SWT. Yang keempat, sesungguhnya orang yang ke masjid lebih sering itu memelihara kebersihan
jasmani dan juga rohani. Jadi tidak ada orang yang peringatan kemudian bajunya seadanya musuh lantas ke masjid. Tidak ada, pasti sebaik-baik yang kita pakai itu adalah kita gunakan masjid, dan itu akan menembus juga sikap spiritual kita, sikap rohani kita. Ini kelima, hamba Allah yang telah dicelup dengan karena celupan semangat masih hidup, memang tidak akan pernah lelah memperjuangkan tegaknya keadilan dan dalam melawan kezaliman. Jadi kezaliman sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Maka kezaliman kemanusiaan itu akan kita hadapi dengan enteng. Ya. Jadi saudara sekalian, ini kritik kita juga semua bahwa bangsa besar Indonesia ini negeri muslim terbesar di muka bumi, tapi keadaan umat Islam itu memang belum seperti yang seharusnya. Jadi punya itu menunduk serba takut, ya. Kemudian bahkan mungkin pernah penyakit al-wahyu, yaitu cinta dunia atau mati. Tentu itu bukan orang-orang yang kita inginkan adalah orang-orang yang kita cintai. Jadi saya kira baca catatan saya, dan jadi kalau kita dengarkan tidak punya Pak Ketum itu, ya itu yang akan kita capai, dasar awal lagi. Dan beliau tidak bisa kita capreskan karena umurnya belum mencukupi. Jadi ada ketua umum sebuah partai politik di Indonesia ini yang paling muda, ya dia itu masih baru. Untuk 60% pemilih yang dari milenial itu tentu bisa caranya bagaimana dikait sebagian milenial sendiri, mudah-mudahan bisa nyemplung ke parlemen. Nah, kalau Pak Amin Rais sudah habis 9 tahun, 9, kemudian disuruh dengan bahasa milenial dan lain-lain, mereka malah bubar. Sampai saja, nanti kita dengarkan doa dari Ustaz kita, sambil kita cintai. Akhirnya kalau ada